Halo Tribuners, sekarang kita udah bersama dengan CEO dari Jaspik, dengan Kak Fadlan. Kak Fadlan bisa sapa Tribuners yang ada di rumah? Ya, halo teman-teman Tribuners yang ada di rumah ya. Oke. Nah Kak Fadlan, Ya. sekarang bisa diceritain nggak sekarang tuh aktivitasnya lagi apa aja atau sibuk lagi apa? Oke, kalau sekarang aktivitasnya lagi fokus di Jaspik karena memang lagi menggeluti dunia pendidikan sama lagi buat-buat konten dengan campaign sebar semangat positif. Bisa diceritain nggak Kak itu campaign itu apa gitu? Jadi sebenarnya campaign sebar semangat positif itu tujuannya gimana caranya kekuatan kata-kata itu bisa masuk ke hati adik-adik semua yang ada di berbagai kota di Indonesia, sehingga dari kekuatan kata-kata itu bisa menjadi motivasi, menjadi penyemangat buat mereka, sehingga mereka bisa menaklukkan mimpi-mimpi mereka gitu loh. Gitu. Gitu. Itu tempatnya di media sosial atau gimana Kak? Sebenarnya kalau untuk sekarang fokusnya lebih ke online. Jadi menyebarkan semangat positif itu lebih ke sosial media, khususnya di Instagram. Gitu. Karena kalau untuk secara offline-nya kan udah termasuk sering, apalagi di Lampung gitu kan. Nah ini karena pengen menjangkau teman-teman dan adik-adik yang ada di luar kota dan yang ada di pelosok-pelosok, makanya kita buat kontennya itu online. Online-nya di mana aja tuh Kak? Sekarang udah ada di Instagram sama di YouTube. Instagram Kita sama podcastnya ada juga tapi nggak aktif sih, masih kurang. Oke. Gitu. Terus Kak, kalau misalkan kita lihat dari berita-berita tuh ya Kak, katanya Kakak ini juga sebagai Scrabble player tingkat internasional ya Iya. Kak. Bisa diceritain nggak itu Ya, gimana? kalau dulu memang aktifnya di Scrabble kurang lebih selama 6 tahun ya. Karena dulu saya orangnya introvert tapi suka bahasa Inggris, jadi memutuskan untuk main Scrabble karena itu nggak banyak berinteraksi. Nah, karena saya mau fokus, akhirnya waktu SMA punya banyak pencapaian di Scrabble, kurang lebih 50 piala waktu itu untuk SMA Negeri 5 Bandar Lampung, hingga pas kuliah akhirnya mulai ikut kejuaraan yang internasional. Waktu itu sempat dapat juara 2 tingkat internasional di Johor Bahru, diikuti oleh 25 negara. Nah setelah itu makin banyak ikut kompetisi-kompetisi di level internasional. Udah pernah ikut lomba yang di Perth, di India pernah juga, sama beberapa negara di Asia. Gitu. Dan untuk sekarang karena ketika udah sampai puncak kejuaraan dunianya lah, merasa sudah puas gitu kan. Jadi fokusnya adalah biar adik-adiknya aja, adik-adik yang lain. Jadi memutuskan untuk jadi coachnya aja. Jadi sekarang udah nggak yang berkompetisi lagi lah, cukup adik-adik aja. Pendampingan ya Kak Iya. ya. Kalau misalkan udah pernah keliling dunia gitu Kak, nah negara-negara mana aja sih Kak yang udah pernah Kakak kunjungi? Kalau saya alhamdulillah udah dapet, Allah kasih kesempatan gitu ya, udah ke 4 benua. Jadi beberapa negara di Asia ya, terus udah pernah ke Amerika juga beberapa kali, 2 kali sih ke Amerika, ke 4 kota yang berbeda. Terus dapat kesempatan juga ke Australia 3 kali. Udah pernah ke Eropa juga, waktu itu di Ceko, kejuaraan dunia Scrabble. Gitu ya, kurang lebih 10 negara yang berbeda ada lah kurang lebih. Oh gitu. Dengan segala pencapaian yang udah Kakak peroleh gitu Kak, untuk kedepannya itu apa lagi sih Kak yang pengen Kakak capai gitu dalam hidup? Ya apa ya, kalau untuk sekarang kan gini, ketika dulu di dunia Scrabble udah banyak pencapaian, kita kejar yang keluar negeri, ikut beasiswa segala macam juga, sudah apa ya, sebenarnya kalau dibilang sudah puas, kalau dulu mah nggak puas-puas. Dalam arti ketika kita mendapatkan satu gitu kan, kita pengen lagi yang lebih, pengen lagi yang lebih. Namanya manusia kan pasti selalu kejar terus gitu, nggak ada habisnya. Nah jadi ya setelah dipikir-pikir, ya memang bener gitu, dunia ini nggak ada habisnya gitu. Jadi kalau untuk sekarang ya insya Allah orientasinya bukan lagi hanya dunia gitu, tapi pengennya ya gimana caranya hidup itu untuk ridho Allah gitu loh. Apa-apa yang kita kejar di dunia ini, apa yang kita dapatkan di dunia ini, ya ini kan hanya titipan, hanya sementara. Nah jadi harapannya bisa kita gunakan untuk meraih keriduan yang menciptakan kita gitu. Lebih ke agama gitu ya Kak, Ya, spiritualitas gitu. betul. Oke.
Terus Kak, pesan terakhir nih Kak untuk dari Kakak kepada anak muda Lampung yang ada di luaran sana itu gimana? Jadi kalau pesan saya buat adik-adik semua ya, khususnya yang masih muda, apalagi yang masih usia 18 sampai 25. Selagi masih muda, jadi gunakan energi itu untuk bekerja keras. Jadi jangan sampai kita punya waktu muda ini cuma digunakan untuk rebahan, bermager-mager ria, nongkrong sana sini nggak jelas. Itu kan yang melalaikan gitu loh. Takutnya nanti ketika sudah dewasa, udah tua, kita nyesel gitu loh. Nah, jadi saran saya gunakan energi itu, maksimalkan untuk hal-hal yang positif. Nah, jadi ada 3 hal yang paling penting yang selalu saya sampaikan. Nah, yang pertama itu ilmu, ya kan, karena tolabul ilmi ya, itu menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap kaum muslim. Nah, terus yang kedua pengalaman. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya, apalagi di usia yang masih muda. Dan yang ketiga ini relasi. Jadi bangunlah silaturahmi, kita bergaul dengan banyak orang, dengan pengusaha, dengan pedagang, dengan pekerja, pokoknya semuanya harus kita buka lah relasi-relasi itu. Karena dengan 3 hal itu yang bakal ngebuat kita bisa go to the next level gitu loh. Nah, tapi jangan lupa ketika kita sudah punya ilmu, pengalaman, dan banyak relasi, tapi tetap sebelum itu harus ada adab. Jadi adab itu tetap yang utama, karena yang namanya kebaikan itu nggak akan menjadi kebaikan kalau misalkan tidak diikuti dengan akhlak yang baik gitu loh. Kan contohnya sering kita lihat ada orang sedekah, ya kan? Nih saya kasih 1 juta, tapi jangan males-males kamu kerjanya, kamu udah miskin kamu kerja. Nah, itu kan ya salah juga. Makanya adab dan akhlak itu penting sebelum 3 hal tadi gitu. Jadi mungkin itu sih pesan-pesan buat adik-adik semua. Sangat memotivasi banget ya Tribuners. Jadi dalam hidup itu kita harus memperhatikan adab, kemudian untuk membangun relasi, ilmu, yang satunya lagi pengalaman. Oke, sekian untuk vlog kali ini. Jangan lupa untuk menonton vlog selanjutnya. Terima kasih juga untuk Afadlan atas ilmunya. Semoga ini juga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dibantuin. Oke, bye. Oke.